Kalahi sunamuji anabutat maning Allah saking dat pinangkane Allah la ilaha illallah caritana ing wong Jawa dening bahasa kelawan suara nganggit gending kelawan sulung kajakari nyandang raga la ilaha la ilaha Pesisir utara Jawa Barat, di Kabupaten Indramayu, tersimpan harta karun budaya yang tak ternilai harganya. Manuskrip kuno, saksi bisu peradaban masa lalu, dan tradisi bujanggaan, yaitu nyanyian puisi tradisional yang menggetarkan jiwa, saling melengkapi dalam sebuah harmoni yang indah. Zaman Sengen mah atau zaman maut kunang lek-lekan pada bujangga pada ya wong bujangga lah pada bujangga apa mulanya ke Sengen mah diwontenaken kesenian anak kesenian bujangga macam-macam ya mau melek-lekannya apa secara hidung tah atau ketembangan moga kayak modelnya bujangga. Tradisi bujangga yang saya telusuri bahkan tahun 96 itu waktu saya nikah malam hajatnya itu melekan lah nangga bujangga itu kawan bapak saya dari Walad Bandos Arahan itu isinya babat Cirebon, ada juga menceritakan Brawijaya di Sunan Mudung, ada juga yang saya temukan di lapangan itu Nabi Yusuf, Nabi Fir'aun, bukan Nabi Fir'aun maksudnya, Fir'aun, nyebutnya Fir'aun, Raja Fir'aun, padahal itu kan Fir'aun dan Nabi Musa. Terus ada lagi Kasan Hussein, Nabi Muhammad, itu ada. Terus pelakunya ya mas ya, pelakunya ya. Yang saya temukan tuh ada ulama, biasanya mereka itu golongan tasawuf ya. Seperti Mama Abdullah itu. Sampai sekarang saya menyimpan rekaman audionya itu membacakan serat Hasanah Komitmen itu masih ada, saya simpan. Itu setelah mereka melakukan acara rutin menakiban menuju malam hari biasanya membaca naskah dengan tembang-tembang. 30 km dari pusat kota Indramayu, tepatnya di Desa Jambak, hidup seorang maestro yang masih aktif melestarikan tradisi bujanggaan beserta manuskrip-manuskripnya. Ia biasa disapa dengan nama Ki Lembewarki.
Tak kenal lelah sepulang dari ladang, ia memacu sepeda motor tua, menyusuri desa demi desa untuk memenuhi undangan demi undangan. Ya hari bujanggaan masa mereka ya melestariakan dari sing jenate walaupun bapak tua lah. Bener teman-teman pelestari bujangga sampai alhamdulillah sampai Kulon Gede masih kedungan melestarikan bujangga. Awite seperti anak hati seneng lah. Hati seneng pengen bisa walaupun nangka harapan kanggo ditangkap atau pribadi cuman seneng bahkan pernah diajak gabung karo rombongan bujangga pernah pitung panggung kayaknya pitung panggung di gawa-gawa kena wong sing paling akhir wong sing bisa sing terakhir ya sempat digawa-gawa bahkan sampai ning desa Pedati, Tugu, Jatisura, Cigedung, Amis sempat melu-meluan. Kalau menginjak remaja dewasa ya diwajibkan. Bangsa apa diwajibkan? Seperti komoh ya hari kin mah bocah lahiran puputan. Ya kudu anak bujanggan ya. Di usianya yang menjelang kepala 7, lengkingan suaranya yang khas tetap memukau. Tuk aneng Jatisura landen sabar syukur yang hati tiap kaki pun yang berat. Neda barokah sing pangeran. Sadar akan usianya yang sudah tidak muda lagi, ia berharap ada yang mau melestarikan tradisi bujanggaan ini. Tak mudah memang mencari anak muda yang mau meneruskan perjuangannya ini. Area harapan aku lama ya bisa lestari, bisa seterusnya, bahkan anak-anak bisa regenerasinya. Meskipun tak banyak generasi muda yang berminat terhadap tradisi ini, beruntung masih ada yang mau mempelajari tradisi bujanggaan. Salah satunya adalah Tarjaya. Sebagai salah seorang penggiat ekonomi kreatif di Indramayu, ia merasa terpanggil untuk ikut bersama-sama melestarikan tradisi adiluhur ini. Ya, mengene wasiat mengenen mola cuma aja ditinggalakan adat lan budayane sebagai wong Jawa konon mengen lagi almarhum masih urip minitimu jia nyebut nama neng sukma kang murahing dunya raka kalabu sasi aning ganda kaliulas Untuk mengatasi permasalahan ini, sekelompok komunitas masyarakat yang peduli dengan pelestarian budaya Indramayu menggagas ragam inisiatif. Salah satunya adalah Yayasan Surya Pringga Darmayu. Dengan dukungan penuh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana tahun 2023 bersinergi untuk melestarikan tradisi ini. Untuk Yayasan Surya Pringga Darmayu itu
fokusnya di bidang kebudayaan, khususnya di manuskrip pelestarian manuskrip dan tradisi lisan, kayak gitu. Ya, lebih spesifiknya mungkin tradisi bujanggaan. Iya, tradisi bujanggaan. Tradisi bujanggaan ini banyak orang ataupun orang sekitar di desa di Indramayu itu belum mengetahui secara keseluruhan gitu. Apa sih bujanggaan gitu? Maksudnya mereka kan yang awam gitu kan, kayak budaya itu tari topeng dan lain sebagainya. Dan mereka setelah diadakannya festival bujanggaan itu, jadi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita di desa Cikedung Lor dan Indramayu itu mengetahui kalau bahwasanya tradisi bujanggaan itu adalah tradisi membaca teks manuskrip yang mempunyai nilai tinggi. Cara yang paling mudah, karena sekarang itu teknologi sudah menjadi tuntutan, bahkan sudah menjadi alat begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan teknologi sebagai sahabat supaya masa lalu itu bisa dengan selamat dibawa ke masa kini itu. Jadi teknologi itu kan sebenarnya tidak harus yang dimiliki oleh seseorang, kemampuan seseorang, tapi dengan bergandengan tangan mungkin saya dari sisi cerita bisa membantu mengembangkan atau mengambil kebaikan dari manuskrip itu. Yang cocok untuk konsumsi remaja seperti apa sih? Yang cocok buat anak-anak seperti apa? Jadi dari satu naskah sebenarnya bisa ditelaah lagi untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembacanya. Nah, melalui kebutuhan pembaca itu, kalau di sisi kami kan keterampilannya sebenarnya mengubah yang verbal menjadi verbal lagi gitu. Tapi dengan bergandengan tangan dengan teman-teman dari desain, grafis, atau dari perfilman, dari wujud cerita narasi tadi bisa dihasilkan menjadi film animasi dan seterusnya itu. Sebenarnya simpel ya, kenapa langkah ini penting dari media, mengalih mediakan naskah dari menjadi komik, itu simpel aja. Sebenarnya kita ingin menyampaikan isi teks naskah kuno ini ke masyarakat dengan cara yang lebih fun dan dalam bentuk yang lebih kreatif, karena selama ini yang kita kerjakan sebagai orang-orang yang bekerja di bidang filologi, di bidang pernaskahan, menerjemahkan naskah itu adalah hal yang rutin kami lakukan, dan penerjemahan naskah itu sudah banyak sekali, tetapi signifikansinya atau penyebarannya ke masyarakat itu sangat kurang gitu. Jadi langkah ini kami lakukan untuk bagaimana caranya naskah kuno yang isinya sangat relevan sebenarnya dengan kehidupan kita sekarang itu bisa dibaca juga sama masyarakat umum, diketahui. Tapi kan membaca teks yang panjang dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang arkais itu memang sedikit membosankan buat masyarakat umum. Jadi kami mengemasnya ke dalam bentuk yang lebih kreatif, yaitu komik digital. Secara umum, proses transformasi dari manuskrip kuno ke dalam bentuk komik dan animasi digital melalui setidaknya 3 tahap utama. Tahap yang pertama yang kami lakukan adalah praproduksi, di mana dalam tahapan ini proses pengumpulan informasi, pendapat para ahli, penerjemahan manuskrip kuno, riset lapangan, dan adaptasi teks dilakukan secara komprehensif agar menghasilkan produk-produk media yang berkualitas. Tahapan berikutnya adalah proses produksi alih media visual, di mana data-data yang kami peroleh sebelumnya itu diolah oleh para seniman grafis yang berpengalaman sehingga menghasilkan komik dan animasi digital. Tak lupa kami juga melibatkan kurasi aktif dari para maestro bujanggaan dan juga para pemilik naskah yang terlibat dalam upaya pelestarian tradisi dan kekayaan leluhur ini. Tahapan ketiga adalah praproduksi yang meliputi diseminasi hasil berupa pameran yang diselenggarakan bertepatan dengan Pesta Adat Ngarot di Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Selain itu, kami juga melakukan upaya penguatan kapasitas berupa pelatihan intensif kepada para generasi muda agar mau terlibat dalam proses pelestarian tradisi bujanggaan dan manuskrip-manuskrip kuno di Indramayu. Bagi saya sih, naskah itu sangat menarik ya. Jadi saya setiap ke daerah itu selalu menanyakan naskah di sini itu apa, terus kemudian apakah ada yang bisa digunakan atau dialihwahanakan, karena
sampai saat ini saya masih concern terhadap visualisasi komik, terutama itu untuk tugas akhir anak-anak. Tujuannya adalah biar anak-anak mahasiswa itu tahu bahwa kita punya cerita yang lebih hebat, kita juga punya cerita yang heroik gitu ya, seperti itu. Tapi itu berakar dari budaya kita, berakar dari masyarakat kita, sehingga kedepannya harapan saya adalah virus-virus ini, artinya visualisasi komik itu muncul dari berbagai macam kalangan yang memang sumber ceritanya itu adalah dari naskah-naskah kita sendiri. Kami juga mengembangkan satu aplikasi berbasis Android yang kami beri nama Bujangga, di mana aplikasi ini memuat seluruh hasil karya-karya berupa terjemahan manuskrip kuno, komik digital, dan animasi digital yang dapat dinikmati secara gratis dan terbuka oleh masyarakat secara luas. Dengan upaya dan sinergi dari berbagai pihak pegiat, peneliti, komunitas, dan pemerintah, akhirnya tradisi bujanggaan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Selain itu, perjuangan Ki Lebe Warki juga mendapat apresiasi berupa anugerah kebudayaan sebagai pelestari tradisi bujanggaan dari pemerintah Kabupaten Indramayu. Cuman karena kita sebagai pewaris, lamun kita orang ngalai sing nom ya ki, ya bisa punah, hilang. Jadi ya kudu priwen sarai, kita sebagai anak muda, generasi mudanya, ya kudu melestarikan supaya jangan punah. Surya Pringga Indramayu, bangkit solid menang.